kita buka dulu Alkitab kita dari Kejadian pasal 17. Ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Langsung saja pada ayat satunya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita kenal bahwa Abraham ini adalah bapak orang yang percaya atau bapak orang yang beriman. Nah, jadi apa yang membuat dia sebagai bapak orang yang percaya? Abraham ini betul-betul memegang janji Tuhan. Makanya Abraham ini awalnya bernama Abram, ya, bernama Abram. Nah, jadi akhirnya Tuhan yang mengganti nama itu menjadi Abraham. Nah, jadi nama itu sendiri artinya adalah bapak orang percaya. Ya, bapak orang percaya. Jadi banyak nama-nama yang diganti oleh Tuhan sendiri. Contoh, Yakub diganti menjadi Israel. Saulus diganti menjadi Paulus. Ya. Nah, jadi banyak. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, dia katakan, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi kita harus mempertahankan suatu kehidupan, ya, yang tidak bercela itu. Apa kehidupan yang tidak bercela? Itu sama artinya seperti ayat di dalam 1 Petrus pasal 1, ya, ayat yang ke-16. Dia katakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Tidak bercela itu artinya sama dengan kudus. Nah, jadi bagaimana hidup yang tidak bercela? Bagaimana supaya hidup kudus? Hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Hanya itu aja caranya. Makanya Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 itu mengatakan, ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi Yesus itulah kebenaran. Jadi Yesus adalah kebenaran, sembahlah Dia dalam kebenaran. Makanya setiap doa kita ditutup di dalam nama Yesus, yaitu nama kebenaran. Nah, jadi bagaimana hidup yang tidak bercela? Hidup di dalam Tuhan Yesus. Kalau agama apapun dia, sudah pasti tidak memberikan keselamatan. Agama apapun yang memberikan keselamatan itu hanya Yesus Kristus. Ya, hanya Yesus Kristus. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita hidup dalam Yesus Kristus? Nah, pertama,
Ya, hidup dalam Yesus Kristus itu. Yang pertama, kita harus setia untuk mempelajari apa yang difirmankannya dalam Alkitab. Ya, kita harus mempelajari apa yang difirmankannya dalam Alkitab. Nah, dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3:16 itu. Ya. Nah, coba kita baca dulu. 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tadi saya katakan bahwa Yesus itulah kebenaran. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak bercela, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, maka sekali lagi kita belajar firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah, inilah tulisan yang diilhamkan Allah itu Alkitab. Nah, jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kita akan tahu apa yang salah dalam hidup kita, ya, dengan belajar firman Tuhan. Kalau kita tahu salah, maka jangan lagi dilakukan, karena satu kesalahan itu membawa akibat. Ya. Nah, itulah salah satu dosa. Karena itu dia katakan untuk memperbaiki kelakuan. Nah, sekaligus kita memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang bagaimana? Tentu kelakuan yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah di dalam Alkitab. Ya. Jadi diajari kita, dibentuk kita sehingga karakter kita itu akan menjadi benar. Ya, menjadi benar. Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu penting sekali kita yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup tidak bercela. Nah, jadi kita perlu setia tekun membaca Alkitab. Ya, karena sumber pengetahuan kita adalah Alkitab. Ya, Alkitab sumber pengetahuan kita. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dengan demikian, kalau kita rajin belajar Alkitab, bertekun kita belajar Alkitab, maka pegangan hidup kita itu adalah Alkitab. Ya, pegangan hidup kita adalah Alkitab, yang sumber inspirasi bagi kita, sumber kekuatan bagi kita, sumber kehidupan bagi kita, karena Dia menjanjikannya itu setia. Apa yang difirmankan Tuhan akan digenapinya segera di bumi ini. Tidak ada satu firman pun yang sudah dijanjikan oleh Tuhan yang tidak digenapi. Makanya hari ini kalau ada virus corona, ya, ini kan bagian daripada penggenapan firman Tuhan. Ya, bagian penggenapan firman Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Ya. Jadi justru di dalam kitab Mazmur 91 itu mengatakan, walaupun orang rebah di sisi kirimu 1.000 orang, di sisi kananmu 1.000 orang. Nah, tapi kita ini tetap hidup sebagai penonton. Tidak ada yang menjamah kita. Kita percaya itu dan yakini bahwa memang betul tidak ada satupun yang membahayakan kita, yang mencelakakan kita. Tetapi bukan berarti ini adalah suatu kesombongan. Tidak. Tapi kita yakini bahwa tidak ada yang mampu menjamah kita. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, apa pentingnya
kita belajar Alkitab. Ya. Kita lihat di dalam Matius 22 ayat 29. Mari kita bacakan bersama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi bayangkan kita yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak mengerti kitab suci, pasti kita sesat. Jadi sekali lagi, kitab suci yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Alkitab, bukan kitab-kitab yang di luar Alkitab. Ya, hanya Alkitab. Jadi kitab suci ini akan memberikan kita kuasa. Nah, kalau kita betul-betul belajar dari Alkitab, ya, ada kuasa yang menyertai kita di dalamnya. Ya. Kita tidak tersesat. Jadi kita yakin sekali bahwa Alkitab adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber segala berkat bagi kita, karena Dia yang menjanjikan ini adalah setia. Jadi setiap tulisan-tulisan dalam Alkitab itu adalah ilham dari Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini dia. Makanya sekali lagi penting sekali kita belajar Alkitab. Karena Alkitab ini sumber inspirasi kita, sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber kuasa. Nah, jadi tidak ada yang lain lagi, ya, selain daripada Alkitab yang wajib kita pelajari. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita penting sekali baca Alkitab ini, ya, sangat penting sekali. Karena begini akan terjadi. Coba kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33, ya. Ini jadi sekali lagi itu Alkitab sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber kuasa, dan bagaimana para rasul, ya, belajar dari Alkitab ini, mereka akhirnya memperoleh kuasa yang sangat dahsyat. Nah, mari kita bacakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dibayangin aja. Jadi dengan kuasa yang besar, ya, tidak kecil, kuasa yang besar. Para rasul ini menyaksikan, ya, apa sih yang kuasa besarnya itu? Orang sakit sembuh, ya, bahkan orang mati hidup, ya, buta disembuhkan, dicelikkan matanya, dan lain sebagainya di dalam nama Yesus, ya. Jadi dulu sudah ada perbuatan-perbuatan besar itu, kuasa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai nanti kesudahan zaman ini, tidak pernah berubah. Jadi penyertaan Tuhan, apa yang dijanjikan pada Abraham itu akan ditunjukkan juga kepada kita pada hari ini, penyertaannya itu. Jadi Tuhan menjanjikan berkat-berkat bagi Abraham, dan berkat itu melimpah, ya. Berkat-berkat itu juga diberikan kepada kita pada hari ini, asal kita hidup tidak bercela di hadapannya, ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
itulah pentingnya kita belajar dari Alkitab yang merupakan ilham dari Allah, yang menjadi sumber inspirasi bagi kita, sumber kekuatan bagi kita, sumber kuasa bagi kita, sumber kehidupan bagi kita. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi dunia sekarang ini. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, ini walaupun virus corona ini ya merebak, ya, ini adalah bagian daripada penggenapan apa yang telah dinubuatkan dalam Alkitab, ya, bagian daripada penggenapan yang nanti akhirnya tujuannya bahwa dunia ini akan dipimpin oleh satu pemerintahan yang selalu disebut itu pemerintahan milenial atau milenium. Ya, satu pemerintahan, satu aja pemerintahan. Makanya mulai diciptakan nanti mata uang tunggal. Kita tidak tahu mata uang tunggal itu apa. Nah, tetapi akan mengarah terus ke sana. Akhirnya dunia ini dipimpin oleh satu pemerintahan, ya, yang nantinya siapakah pemerintahan itu kita juga belum tahu. Dan ini memang tanda-tandanya sudah sangat dekat, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang ini dunia sekarang ini, ya, Amerika dan sekutunya sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk peperangan. Nah, peperangan dengan siapa? Ya, itu dengan peperangannya itu dengan seperti Rusia, Irak, Iran, Turki dan sebagainya, ya. Dan ini sepertinya tidak lama lagi. Mereka sudah mempersiapkan. Ini saya dengar kabar-kabarnya Iran aja itu sudah mulai mempersiapkan senjata, ya, yang sangat dahsyat, senjata biologis, ya. Nah, jadi ini nanti terjadi peperangan dunia ketiga. Kalau di dalam Alkitab itu disebut dengan Gog Magog. Sekali lagi, dalam Alkitab itu disebut Gog Magog di dalam kitab Yehezkiel pasal 38 dan 39. Dan ini pasti tidak lama lagi. Nah, jadi semua ini akan terjadi, semua harus terjadi, ya. Nah, karena ini memang sudah menjelang akhir zaman, di mana Yesus Kristus akan datang yang kedua kali ke bumi ini, ya. Tuhan akan datang segera. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka mau tidak mau, ya, kita harus semakin percaya kepada Yesus, semakin hidup di dalam Tuhan Yesus, karena Dialah sumber kehidupan kita. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang sedikit ini akan menolong kita semua untuk boleh bertekun kembali, ya, belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu. Biarlah kami terus hidup di hadapan-Mu Tuhan, sebab hidup tanpa Tuhan, hidup kami tiadalah berarti. Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya kepadamu. Dunia boleh berguncang, gunung-gunung boleh beranjak,
Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah terguncangkan dan tidak pernah beranjak dari hidup kami. Karena kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang terungkap dari Alkitab. Tuhan Yesus, Alkitab adalah kitab suci yang supaya kami dapat belajar dari dalamnya, supaya kami tidak tersesat dan kami memperoleh kuasa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau yang memberikan pegangan bagi kami. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan kalau Engkau memberikan ini kepada kami. Syukur bagimu Yesus. Firman Tuhan adalah hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Karena itu kami yakin percaya senjata rohani kami yang paling ampuh adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak ada satupun yang jadi. Dan hanya karena firman Tuhan segala sesuatunya dijadikan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.